Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nabil Zulfami, NIM 20202010033. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang moluska. Pada pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang, moluska yang merupakan filum terbesar kedua dalam sistem taksonomi makhluk hidup dan sekelompok hewan dengan tubuh lunak, tidak beruas, serta mempunyai cangkang yang terbuat dari kalsium karbonat. Moluska hidup dengan berasosiasi dengan ekosistem lain seperti ekosistem lamun, mangrove, serta ekosistem karang, dan dapat hidup di segala jenis substrat perairan. Moluska sekelompok hewan yang sangat unik dengan ciri morfologi dan kemampuan adaptasinya yang sangat baik. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana ciri morfologi dari tiap-tiap kelas dalam filum moluska. Kemudian ada bagaimana persebaran atau distribusi filum moluska di alam sehingga dikatakan sebagai hewan yang kosmopolit. Yang ketiga, bagaimana bentuk adaptasi fisiologis filum moluska dalam menghadapi berbagai kondisi habitat yang sangat beragam. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana ciri morfologi dari tiap-tiap kelas dalam filum moluska sehingga mudah untuk dikenali di alam. Yang kedua, mengetahui wilayah persebaran atau distribusi filum moluska di alam sehingga dikatakan sebagai hewan kosmopolit. Yang ketiga yaitu mengetahui bagaimana bentuk adaptasi fisiologis yang dimiliki hewan filum moluska sehingga mampu beradaptasi dalam berbagai kondisi habitat yang beragam. Kita masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama itu pada morfologi, yaitu gastropoda. Gastropoda memiliki cangkang berbentuk tabung yang melingkar-lingkar seperti spiral, ada yang melingkar arah jarum jam dan sebaliknya. Yang kedua itu ada bivalvia. Bivalvia memiliki tubuh yang lunak, berada di antara dua cangkang yang disatukan oleh suatu engsel elastis dan ditandai oleh garis tumbuh konsentris di pusat yang mengelilingi pembesaran atau disebut dengan umbo di dekat tepi dorsal anterior. Yang ketiga ada scapopoda, yaitu kelompok hewan yang mempunyai cangkang yang tajam mirip taring atau trompet. Pada bagian ujung cangkangnya ini ada lubang yang berfungsi untuk beradaptasi diri pada habitatnya. Yang keempat ada Amphineura, yaitu jenis moluska yang masih primitif. Amphineura mempunyai tubuh simetri bilateral, mempunyai beberapa insang di dalam rongga mantel entah, hidup di sekitaran pantai-pantai. Yang kelima ada Cephalopoda. Cephalopoda memakai kepalanya sebagai alat gerak, memiliki endoskeleton, eksoskeleton atau tanpa keduanya. Tubuhnya simetri bilateral, tubuhnya terdiri dari kepala, leher, dan badan. Kemudian ada distribusi ekologinya. Yang pertama, distribusi ekologi gastropoda. Kelas gastropoda memiliki distribusi ekologi yang cenderung menghabiskan waktunya di ekosistem tempatnya tinggal. Menggerombol atau jarang sekali gastropoda ditemukan di luar ekosistemnya. Gastropoda pada ekosistemnya berfungsi sebagai penjaga lingkungan organisme sebagai pakan alami bagi organisme di ekosistemnya. Kemudian yang kedua, bivalvia memiliki pola distribusi yang acak atau random karena bivalvia di setiap individu atau spesiesnya memiliki keseragaman dan biasanya tinggal menetap. Pola sebaran dan distribusinya merata karena kelas bivalvia karena adanya persaingan antara individu untuk mencari makan, sedangkan pada spesies yang sama akan mengelompokkan diri untuk mencari makan. Pada ekosistemnya, bivalvia berperan sebagai penjaga produktivitas lingkungan. Kemudian scapopoda, pola distribusi yang sulit ditentukan karena ini sebagian besar hidup dengan cara membenamkan dirinya pada substrat yang lunak dan berada di kedalaman yang cukup dalam sehingga sangat sulit untuk ditemukan dan menentukan distribusinya, sedangkan aspek biologi dan ekologinya masih sangat terbatas. Kemudian Amphineura. Earth is the beautiful planet on which humans live berhabitat di dasar laut, kemudian melekat pada berbatuan-berbatuan lunak, dan ada juga yang tersebar di pantai serta tidak mampu beradaptasi di ekosistem perairan tawar dan perairan payau. C.
Cephalopoda, pola distribusi acak yang sepenuhnya belum diketahui secara jelas karena terdistribusi dengan luas. Ada spesies yang bergerak secara vertikal melalui air dan hidup di dasar perairan hingga ke kedalaman yang cukup dalam, yang berpengaruh karena berperan sebagai pemangsa dan mangsa dan tergolong komoditas perikanan yang cukup penting. Kemudian fisiologi terhadap lingkungan. Moluska dapat hidup pada berbagai tipe substrat seperti substrat lunak ataupun pada substrat yang kering dengan kondisi lingkungan yang ekstrim. Moluska yang hidup di daerah intertidal dengan perbedaan pasang surut dan gelombang tinggi. Moluska umumnya hidup bebas, beberapa melekat pada karang, cangkang, kayu, beberapa menanamkan diri dalam pasir atau lumpur. Kemudian tubuh moluska simetris bilateral. Kesimpulannya, moluska merupakan filum terbesar kedua dalam sistem taksonomi makhluk hidup. Moluska memiliki cangkang sebagai pelindung tubuh. Filum moluska saat ini dibagi menjadi 5 kelas, yakni Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda, Amphineora, dan Scapopoda. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.